Hai guys, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan contoh perintah-perintah dasar dalam SQL Server 2014. Sebelumnya kita buka dulu software SQL Server 2014. Kita cari SQL Server 2014 yang sini ini, klik. Kita tunggu prosesnya. Sebelum kita membuat database, kita konekkan ke server terlebih dahulu. Kita mengisi server name. Kalau misalnya kita masih kosong server name-nya, kita bisa cari di klik yang panah pojok ini, lalu browse for more, klik. Kita klik yang database arah panah ini ya, kita klik, lalu kita bisa pilih. Kita boleh koneknya yang atas, tengah atau yang bawah, kita boleh pilih yang terserah. Kalau saya akan memilih yang database express. Oke, klik OK, lalu kita klik connect. Jika sudah terkonek, maka di sini akan muncul koneksinya tadi ya, koneksi server name-nya tadi akan muncul di sini seperti ini. Lalu kalau kita mau buat new database, kita bisa klik new query, klik. Di sini saya akan mengawali perintah-perintah dasarnya, yaitu dengan cara membuat database dengan cara ketik create database. Kalau di sini saya akan menamai dengan toko buku. Teman-teman mau menamai terserah, boleh, mau toko buku, toko bunga, terserah, tergantung dengan kebutuhannya. Setelah kita klik, lalu kita blok, kita execute. Jangan lupa kita execute. Kita bisa klik execute di sini teman-teman, atau kita bisa pencet tombol F5, sama itu perintahnya sama dengan execute. Kita execute. Apabila query benar, maka akan muncul komen complete successful. Di sini ada pesan comment successful. Setelah kita membuat database, maka kita akan gunakan database tersebut untuk mengisi tabel, untuk membuat tabel. Caranya kita untuk menggunakan database, kita bisa ketikkan query use. Tadi kita membuatnya toko buku. Ketik toko buku. Jangan lupa kita blok lagi, lalu kita execute lagi. Jika berhasil, akan muncul pesan seperti yang tadi, complete successfully. Setelah itu, kita akan membuat tabel pada database. Kita bisa buat dengan membuatnya, yaitu dengan create tabel TB kategori. Saya akan membuat tabel kategori, maka akan membuat TB kategori. Lalu kasih kurung, kita kasih nama ID kategori. Kita akan buat isi tabel, yaitu dengan nama ID kategori. Kita gunakan variabel varchar. Kita bisa isikan
5, 9, 10 bisa. Kenapa saya menggunakan varchar? Karena di sini ID kan bisa menggunakan karakter, number, huruf dan sebagainya. Kita bisa menggunakan varchar. Kalau kita mau gunakan ID kategori sebagai primary key, lalu kita ketikkan primary key sebagai kunci database. Lalu habis ID kategori, kita bisa menyisipkan nama kategori. Nama kategori kita kasih char. Kenapa di sini nama kategori kita kasih char? Karena kebanyakan nama itu menggunakan karakter, sehingga kita menggunakan char. Terserah kebutuhan kita masing-masing, kita boleh menggunakan varchar, char boleh. Kita batasi 20, kita boleh menggunakan 20, 40 boleh, terserah kebutuhan ya teman-teman. Lalu kita blok lagi. Ingat ya teman-teman, bloknya jangan sampai ke atas, di sini aja yang kita tulis sampai sini ya teman-teman, jangan sampai atas, ingat-ingat sampai sini aja. Lalu kita execute. Jika berhasil maka akan muncul komen complete successful ya, query successful ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengecek tabelnya udah ada atau belum. Kita bisa klik select from TB kategori, nama kategori tadi ya teman-teman ya. Lalu kita blok, kita execute lagi, maka akan muncul tabel. Tapi di sini tabelnya masih kosong karena kita belum menginputkan datanya. Kalau kita mau mengisi datanya, kita bisa ketikkan query insert into TB kategori ya teman-teman ya, karena kita tadi namanya tabelnya TB kategori. TB kategori, jangan lupa pakai values. Lalu kita isikan ID kategori, tadi kita boleh makainya karakter dan bisa huruf. Kita coba contohnya K001. Lalu nama kategori kita bisa pakai komik ya teman-teman ya, komik. Setelah itu kita blok lagi, kita execute, maka akan satu kolom tertambah pada tabel. Kita langsung akan coba kita cek apakah tabel sudah diisi atau belum datanya. Kita bisa ketikkan select from TB kategori, atau yang tadi kita kalau masih punya kita boleh gunakan lagi. Kita blok lalu execute, maka jika berhasil maka tabel akan terisi datanya seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin menambah isi tabel, kita bisa ketikkan lagi seperti tadi, bisa insert, into TB kategori tadi ya teman-teman ya. TB kategori values,
blok lagi, lalu kita klik escape, maka satu kolom tertambahkan lagi. Kalau kita mau ngecek lagi seperti tadi teman-teman, kita bisa ketik select from atau kita gunakan yang tadi, lalu kita execute, maka data akan tertambahkan. Begitu seterusnya, kita ingin menambah beberapa data, terserah kita, tergantung kegunaannya. Setelah itu kita akan buat tabel lagi, biar tabelnya nggak sendirian. Kita klik tabel tadi habis kategori, kita bisa tabel pengarang. Bisa kasih nama file yaitu ID pengarang, ID pengarang, ID pengarang kita gunakan, kita maunya gunakan variabel char. Oke, kita akan gunakan variabel char dengan batasan 5. Lalu kita kasih primary key sebagai kunci dari tabel. Lalu ada nama pengarang, kita kasih nama, kita kasih variabel char juga boleh, dengan batasan 20 ya. Setelah kita gunanya apa, kita blok lagi seperti tadi, kita blok lalu kita execute, maka command complete successful. Kalau kita ingin mengecek tabel TB pengarang, kita bisa gunakan select bintang from TB pengarang. Seperti tadi, kalau kita tadi menggunakan TB kategori, karena kita menggunakan tabel kategori, kita menggunakan TB kategori. Kalau di sini kita akan mengecek tabel pengarang, maka kita ketikkan TB pengarang ya teman-teman. Kita blok, lalu kita execute, maka akan muncul tabel pengarang, yaitu ada ID pengarang dan nama pengarang sesuai yang kita isikan tadi. Lalu kita akan mengisikan data pada tabel TB pengarang, yaitu seperti tadi, kita ulangi seperti tadi, yaitu insert into TB pengarang, jangan lupa values, karena kita di sini menggunakan variabel char, jadinya kita hanya bisa menggunakan karakter saja, nggak bisa pakai angka atau number, nggak bisa ya teman-teman. Maka kita gunakan AB, coba ya, AB, lalu nama pengarangnya kita bisa kasihkan Diana. Lalu kita insert lagi,
knows. To the stars if you really want it. Got a jet pack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere. To say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We're flying up, out of here. Here we go. Come with me. There's a Bisa kasih iya. Di sini kita ngebloknya kalau insert bisa secara langsung ya teman-teman ya. Kalau kita mau mengisi tabel, kita bloknya. Kalau kita mau mengisi 3 atau 4, 3 berapa boleh lah. Kita bloknya jadi 1 juga boleh kalau insert via tabel ya. Kita execute, maka kolom akan bertambah. like a G6. Shop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind, got my head up in the Jika kita ingin melihat isi tabel, maka kita bisa select from TB pengarang ini seperti tadi ya teman-teman ya. Kita blok dan kita execute, maka kolom akan bertambah. Maka data akan terisi seperti ini ya teman-teman. But I ain't never seen a face like yours. You make me feel like I could touch the planets. You want the moon, girl? Jika kita ingin menampilkan dari tabel kategori, menampilkan nama komik dari tabel kategori, kita bisa ketikkan select from. Kita akan menampilkan nama komik dari TB kategori, maka kita select from tempatnya di mana, yaitu tempatnya di TB kategori. Jika kita ingin menampilkan nama komik dari TB kategori, kita bisa ketikkan select from komik, where tempatnya teman-teman, where, karena komik di sini ada di tabel kategori, maka kita ketikkan TB kategori. Kita blok lagi teman-teman, lalu kita execute. Jika kita ingin menampilkan nama komik dari tabel kategori, kita bisa ketikkan create. Kita bisa ketikkan select from komik tadi berada pada nama kategori, select from nama kategori, karena di sini komik itu berada di nama kategori teman-teman. Maka kita gunakan nama kategori.
kita ingin menampilkan nama komik dari tabel kategori, kita bisa ketikkan select. Kita bisa ketikkan select from TB kategori. Dikondisikan yaitu berada di mana, where, nama kategori ya teman-teman tadi ya. Kita tadi di sini menggunakan nama kategori, komik berada di nama kategori, maka kita ketikkan nama kategori. Nama kategori sama dengan komik. Jangan lupa kita kasih petik komik, kita kasih petik lagi. Setelah itu kita blok, lalu kita execute, maka akan muncul hanya satu data saja, yaitu komik sesuai yang kita cari, yang kita ingin munculkan. Lalu jika kita ingin menampilkan ID pengarang dari tabel pengarang, seperti tadi kita ketikkan select from, karena ID pengarang itu berada pada tabel pengarang, maka kita ketikkan TB pengarang. Lalu kita kasihkan kondisi where ID pengarang, di sini ID pengarang ya teman-teman ya. ID pengarang sama dengan ABC, AB. Jangan lupa kita kasihkan petik. Oke, lalu kita blok lagi. Ingat yang diblok hanya satu baris aja yang kita ingin munculkan, jangan semuanya. Lalu kita execute, maka data yang akan muncul adalah dengan ID pengarang AB dan nama pengarangnya Diana, karena kita tadi ingin menampilkan ID pengarang yang AB. Jika kita ingin menampilkan dua nama, kita jika ingin menampilkan seperti menampilkan kode K001 atau nama kategori novel, kita akan menampilkan ID kategori K001 atau nama kategori novel. Kita bisa munculkan, kita ketikkan select from TB kategori. Where ID, tadi kan ingin menampilkan ID kategori ya teman-teman ya, maka kita ketikkan ID kategori sama dengan tadi kita ingin menampilkan yang K001, maka ketikkan K001. Or nama kategori, kita tadi ingin menampilkan nama kategori yang novel, maka kita ketikkan nama kategori novel sama dengan novel.
blok lagi, lalu kita execute, maka akan muncul ID kategori yang bisa ID yang kategori K001 muncul dan novel juga muncul. Di sini kita penggunaan karakternya boleh besar kecil, itu nggak mempengaruhi dalam SQL Server 2014. Jadinya kalau teman-teman salah ketik besar kecilnya nggak apa-apa, jangan khawatir karena di sini besar kecil nggak begitu berpengaruh. Sekian beberapa perintah dalam SQL Server, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila. Oke, sampai jumpa. Selamat berjumpa lagi. See you, bye-bye. 평생을 다 바쳐서 너만을 사랑할게. 줄게. 평생 널 사랑.